Bu Ais, Ya. kalau seorang nelayan pulang membawa hasil tangkapan yang besar, pasti akan bercerita kepada istrinya. Ibu, ini saya bawa pulang ikan besar-besar. Kalau Pak Nurul Gufron ini kalau habis nangkap koruptor ini cerita nggak Bu? Ini tangkapan saya besar-besar gitu. Gimana Ya Bu? biasanya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Poin Berdaya di channel Poin Berdaya ini. Channel keren, channel yang memberdayakan kita semua. Kali ini kita berada di segmen podcast orang biasa. Nih, podcast orang biasa. Kali ini saya kedatangan tamu dari kejauhan ya, jauh dari tempat saya tinggal. Oleh karena itu kita memakai virtual meeting ya. Beliau berada di Jakarta sana, entah bagian mana, ya. Nah, saya ada di Jawa Timur, cukup jauh. Siapa tamu kita? Langsung saja kita sapa beliau. Permisi, permisi. Maaf, orang biasa mau lewat. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Semoga Ibu dan keluarga baik. Sobat Poin Berdaya, Amin. beliau adalah Ibu Siti Aisyah ya, atau sering dipanggil Bu Ais. Beliau adalah tamu saya. Beliau adalah orang biasa saja. Benar Bu ya? Ibu ini kan orang biasa saja ya? Iyalah, pasti orang biasa. Orang biasa saja ya. Ini Pasti. podcastnya orang biasa ya. Berarti Ibu bersedia karena datang di podcast kami. Oke, Sobat Poin Berdaya, Bu Ais ini adalah istri dari salah satu wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, ya, yaitu istri dari Bapak Nurul Gufron. Ya, beliau sekarang berada di Jakarta mendampingi sang suami untuk menjalankan tugas negara dalam hal pemberantasan korupsi. Bu Ais, Ibu jadi istri wakil ketua KPK, pejabat tinggi di Republik ini. Gimana rasanya, Bu? Enak, senang, atau gimana, Bu? Ya enak dan senang ya tentunya ya. Enak, senang, enggak senang itu selalu ada di mana-mana, Pak. Oh iya. Jadi ya itu kan pasangan yang pasti selalu ini beriringan. Dimanapun tugasnya ya ada enaknya, ada enggak enaknya. Nah, itu yang akan saya tanyakan memang, Bu. Oh gitu ya? Maksud saya, apa ya, suka dukanya menjadi istri pejabat tinggi. Kalau boleh saya bilang, pejabat KPK itu tergolong pejabat tinggi negara. Mudah-mudahan saya tidak keliru ya, pejabat tinggi negara. Jadi bagaimana? Karena pejabat tinggi negara itu tidak banyak ya jumlahnya di Republik ini. Ibu ini salah satunya. Gimana? Apa mungkin sukanya dulu, Bu, bisa diceritakan? Sukanya ya alhamdulillah bersyukur sekali gitu ya, karena suami saya sekarang diberi tanggung jawab amanah yang cukup besar. Nah, itu kan sesuatu yang harus disyukuri gitu ya. Tetapi tentu saja disyukuri dengan penuh tanggung jawab dan ya selalu waspada, hati-hati gitu ya. Itu. Ini waspadanya ini loh. Kenapa? Ya waspadanya tanggung jawabnya yang... itu yang berat ya. Iya gitu ya. Ya, tapi saya rasa begini, kalau orang diberi amanah atau tanggung jawab tertentu itu kan pastinya pasti karena dipercaya gitu ya, dipercaya oleh Gusti Allah, yaitu yang patut disyukuri gitu ya. Oke, itu nanti yang gitu ya. Yeah. Karena tentu saja harapannya dengan diberi amanah yang besar, tanggung jawab yang besar, harapannya ilmunya ya lebih bermanfaat, kan itu yang paling penting. Begitu ya. Suka itu mungkin terkait apa tadi? Suka sesuatu yang suka gitu ya. Ada lagi nih sebenarnya kalau saya ya sebagai ya gimana, Bu? Di luar ini karena kebetulan saya ini kan pengajar ya ini. Yeah. Jadi ada terbuka kesempatan untuk saya untuk melanjutkan studi yang itu sudah lama saya cita-citakan. Oh, gitu. Jadi sebelumnya ketika masih di
Iya. menempuh studi lanjutan S2 atau S3, Bu? Iya, S studi lanjut S3 karena kebetulan saya Alhamdulillah. kan ngajar ya dosen, jadi sejak selesai S2 hampir sekitar 11 tahun yang lalu itu kan belum punya kesempatan lagi untuk balik ke Jakarta melanjutkan studi saya. Jadi itu salah satu sukanya gitu ya, Oh, karena gitu ya. cita-cita yang Pas keinginan bukan banget ya. keinginan yang Bapak akhirnya ya pas banget Bapak bertugas di terkabul. Jakarta, Ibu mendampingi, jadi ada kesempatan kuliah ya. Wah, ini. Jadi Ibu Bisa anu ya, bersama-sama tuh. tenaga pengajar atau dosen di daerah Jember ya, Bu ya? Saya, iya. Ya, di salah satu perguruan tinggi di Jember. Iya, tuh, di Politeknik saya. Di Politeknik. Ya, terima kasih, Bu. Nah, kemudian ini yang waspada tadi ingin saya tanyakan lagi lebih lanjut. Tapi saya ingin tanya dulu, Bapak sekarang ini belum pulang kerja, Bu ya? Jam sekian? Masih belum pulang. Masih belum pulang. Bu, kalau di rumahnya pejabat tinggi itu gimana kesehariannya, Bu? Disediakan pembantu oleh pemerintah atau meng-hire sendiri pembantu, dibayar sendiri atau bagaimana, Bu? Oh, tidak disediakan dari pemerintah lah ya. Jadi tetap kita meng-hire sendiri karena memang saya kan juga punya tanggung jawab tertentu, jadi memang harus ini. Jadi tapi itu tidak disediakan dari pemerintah, ya kita sendiri yang ini. Bayar pakai uang sendiri, tidak ada fasilitas. Lah iyalah. Oh iya. Enggak pakai uang sendiri. Bu, anak-anak gimana? Karena itu kebutuhan di dalam rumah sendiri. Gimana? Ya, anak-anak bagaimana? Artinya bapaknya sekarang kan sudah menjadi pejabat tinggi negara, walaupun dulunya juga pejabat juga ya di kampus, beliau adalah dekan. Oh ya, Sobat Poin Berdaya, saya beritahukan bahwa Bapak Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK RI kita ini, dulunya sebelum menjadi Wakil Ketua KPK, beliau adalah dekan di Fakultas Hukum Universitas Jember. Ya, Universitas Jember. Jadi sudah lama juga menjadi dekan dan sekarang menjadi wakil KPK. Nah, anak-anak bagaimana, Bu? Dulu anaknya dekan, sekarang anaknya wakil ketua KPK RI. Kesehariannya gimana ya? Apakah mereka ada problem atau apa dengan jabatan ayahnya ini, atau fine-fine saja, atau gimana, Bu? Alhamdulillah kalau anak-anak sih fine-fine saja, karena memang sebenarnya tidak ada perubahan yang terlalu signifikan gitu ya. Dan memang dari dulu sejak masih menjadi dekan pun kita membiasakan anak-anak untuk tidak membawa-bawa jabatan orang tua gitu ya dalam pergaulan mereka sehari-hari. Jadi kalau dulu meskipun dekan ya ditanya dosen gitu aja bapaknya. Jadi malah banyak yang tidak tahu itu anaknya siapa. Sekarang pun saya rasa juga sama lah kita anak-anak saya bahkan merasa risih sendiri gitu ya kalau harus tertempel gitu ya, terikut gitu ya. Masalah jabatan orang tua ini. Jadi kalau dari sisi kehidupan sehari-hari tidak ada yang terlalu berubah, ya mereka sekolah seperti biasa, studi seperti biasa, sama seperti sebelumnya. Ada pengawalan, Bu? Untuk Bapak, untuk anak-anak, keluarga, dan untuk anak-anak? Ya, pengawalan hanya untuk urusan pekerjaan. Untuk Jadi Bapak, ya. Semua yang berkaitan dengan pekerjaan Bapak pasti ada pengamanan ya, sesuai dengan protokoler lah. Yeah. Tapi kalau untuk kehidupan kami sehari-hari ya sama seperti orang-orang lain gitu ya. Sama, jadi ya? Tidak ada pengawalan khusus. Ya. Kalau sama tadi pagi sarapan apa, Bu? Tunggu. Kalau sama dengan orang biasa tadi pagi sarapan apa? Kalau sama dengan orang biasa ya. Tadi pagi sarapan apa? Tadi pagi saya sarapan ini aneh-aneh ini pertanyaan sarapan ya tadi pagi. Tak ingat-ingat aku tadi sarapan apa. Ada yang dengan telur ceplok, ada yang dengan pepes ikan gitu. Emang ada makanan yang nggak biasa? Ya? Kenapa? Suka pepes ikan juga ya, Bapak itu yang suka itu? Iya Bapak lah yang paling hobi. Oh gitu. Betul-betul ini orang biasa, Bu.
Lah iya. Ya. Kan kami dari desa loh, jadi ya biasalah Oh. makanannya seperti itu. Oke, baik. Bu, ini mendampingi Bapak sebagai pejabat tinggi negara bukan asal pejabat, ini pejabat yang luar biasa ini menurut saya. Karena apa? Karena ini urusannya dengan masalah pemberantasan korupsi. Ya. Tentu saja ada risiko-risiko pekerjaan, terutama buat Bapak dan keluarga. Minimal seperti hujatan atau apa terhadap KPK maupun terhadap bahkan mungkin terhadap individu pejabat KPK-nya. Gimana? Pernah ada nggak Bu yang seperti itu, yang dirasakan seperti itu? Ya kalau hujatan sih banyak ya, seperti bisa kita lihat sendirilah di media-media itu, entah itu media sosial atau media massa lain. Menurut saya itu hal yang wajar. Kritik atau hujatan itu kan beda tipis gitu ya. Jadi nggak apa-apa sih menurut saya. Wajar lah, wajar. Karena bagus juga, karena kalau nggak ada hujatan, nggak ada kritik ya mungkin tidak ada yang ngontrol juga kan akhirnya. Betul, jadi betul. Ya itulah kehidupan. Bapak sering curhat ya untuk soal pekerjaan, misalnya sering. apa? Mungkin ya sering sih. Kasih bocoran, Kenapa? Mungkin masyarakat ini dikasih bocoran apa sih yang dicurhatkan seorang wakil ketua KPK kepada istrinya? Wah, ini gawat. Ya tentunya kalau yang dicurhatkan sih masalah umum-umum saja begitu ya. Kalau yang masalah yang terkait kasus tertentu atau apa nggak pernah sampai sedalam itu. Jadi ya mungkin ya hanya kehidupan sehari-hari, namanya orang kerja lah, biasa lah ya. Bu Ais, kalau seorang nelayan pulang membawa hasil tangkapan yang besar, pasti akan bercerita kepada istrinya, Ibu, ini saya bawa pulang ikan besar-besar. Kalau Pak Nurul Gufron ini kalau habis nangkap koruptor ini cerita nggak Bu? Ini tangkapan saya besar-besar. Ya biasanya kan saya taunya dari media dulu. Kalah cepet ya sama media. Kalah cepet. Biasanya tahu dari media dulu, baru saya nanya, begitu aja sih. Enggak, karena memang kalau kasus kan memang tidak diceritakan lah di rumah. Kecuali saya nanya-nanya gitu untuk hal-hal yang sifatnya umum ya masih ya dijawab gitu. Sering-sering aja yang nanya, Bu, nanti dibocorkan ke saya. Oh gitu ya. Enggak lah, saya enggak terlalu ini juga. Enggak terlalu kepo atau tertarik karena bukan bidang. Iya. Bagus, Bu. Ini, kemudian selama menjadi waket KPK ya, apakah Bapak itu pernah ada godaan gitu? Godaan itu ya bisa bermacam-macam lah Bu. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu macamnya godaan. Bisa godaan masalah ini ya, maaf ya, mungkin masalah harta, kedudukan, ya, wanita dan lain-lain. Apakah pernah Bapak mengalami seperti itu? Ya, ada lah, ada. Ada ya? Ada lah. Cuman kan tidak bisa dibuka di publik. Tapi ada lah. Itu, ya. Namanya juga pejabat ya. Maksudnya orang yang punya peluang untuk melakukan sesuatu gitu ya. Iya. Punya pengaruh ini. Jadi ada saja seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan. Tapi sejauh ini Bapak bisa melewati godaan itu ya? Mudah-mudahan, insya Allah. Karena kan saya tidak mengawasi Bapak 24 jam, jadi. Tapi setahu saya masih terkendali. Oh, alhamdulillah. Masih terkendali, aman terkendali. Mudah-mudahan saya selalu berdoa, mudah-mudahan dilindungi dan diselamatkan dari hal-hal yang demikian. Gitu aja. Ini selama menjabat ini hampir 2 tahun ya Bu ya? Hampir 2 tahun ya? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Ya. Untuk periode yang sekarang ini. Pernah tidak mengalami masa sulit ya? Waduh, ternyata begini ya jadi keluarga atau jadi wakil ketua KPK ini. Sampai seperti ini sulitnya. Atau selama ini masih wajar-wajar saja hidup itu. Gimana Bu? Saya ini dari sisi saya sendiri ya. Istri ya? Ya adalah pernah
terutama ketika ada masalah yang besar gitu ya, bagaimana ya menyampaikannya. Tapi intinya ketika harus mengambil keputusan gitu ya, ketika harus mengambil keputusan yang itu berat gitu ya. Berat. Jadi harus dengan pertimbangan yang ini. Nah, itu kan apa ya? Perlu kekuatan mental yang inilah. Itu Gitu ya. terutama yang seperti itu. Berarti menguji Jadi kalau mental betul ya Bu ya. Menguji mental sekali ya. Betul, sangat. Ya. Sangatlah. Ya mudah-mudahan selalu bisa melewati itulah. Amin, selalu bisa melewati itu. Amin. Bu, ini gini, KPK ini masa tugasnya itu kan 4 tahun ya? Iya, 4 tahun. Oke, ini sudah 4 tahun sampai tahun 2023 insya Allah. 2023. Ini Bapak ada rencana lagi untuk melanjutkan atau bagaimana Bu? Dengar-dengar dari Bapak gimana? Kalau itu sih belum ada ini ya, belum ada rencana mau bagaimananya. Karena memang kalau untuk melanjutkan di KPK, kalau undang-undang yang terbaru kemarin kan malah belum bisa Bapak, karena nanti setelah selesai masa baktinya tahun 2023 ini usianya masih belum mencapai 50 gitu ya. Belum 50 kemudian ya? Belum 50. Jadi kan memang makanya kemarin yang paling muda kan karena bahkan pada saat tes itu kan memang belum berlaku undang-undang yang baru itu kan. Jadi setelah diterima baru ada undang-undang baru harus 50. Padahal dia nanti sampai selesai masih belum sampai itu 50 gitu. Oh gitu ya. Dan kalau untuk mau kemana-kemana sih memang belum direncanakan karena saya rasa apa ya, jabatan atau posisi dimanapun itu tidak perlu tidak perlu dikejar dan tidak perlu diharapkan terlalu ini ya. Jadi karena saya yakin, saya dan suami saya juga yakin bahwa itu semua tergantung bagaimana Gusti Allah memberi amanat gitu aja sudah. Jadi nanti diamanatkan, ditugaskan di mana, kembali jadi dosen juga merupakan sebuah pengabdian yang sangat mulia bagi kami. Jadi ya di mana saja nanti ini luar sudah biasa, insya Allah. Di mana saja adalah pengabdian gitu ya, dan ibadah. Gitu ya. Iyalah. Mestinya saya juga bertanya ke Pak Nurul Gufron ini gitu ya. Lebih dapat jawaban yang lebih gimana gitu. Oke Bu. Gitu ya. Oh enggak, karena saya sering nanya juga itu loh. Oh iya. Saya juga nanya kan. Sama di jawabannya Gus, nggak usah mikir seperti itulah jabatan. Oh iya. Berarti ini bocoran jawabannya dari beliau kan sudah ini ya, nggak usah mikir gitu ya, nggak usah mikir depannya gitu ya. Ya pokoknya dulu sih sebelum ini sih saya nanya begitu sih jawabannya. Belum ini aja masih setengah jalan loh. Tanggung jawab berat. Tapi walaupun beliau misalnya tidak mencalonkan lagi dan kembali menjadi dosen, saya rasa itu bukan hal yang buruk ya, karena memang pekerjaan dosen juga tidak kalah mulianya karena menjaga generasi penerus bangsa. Dan dulu Bapak itu dekan. Minta cerita sedikit Bu, karena dulu sempat mencalonkan menjadi rektor ya, juga mencalonkan sebagai wakil ketua KPK. Ini akhirnya yang terpilih di ketua KPK hanya karena waktunya menjadi ketua KPK terlebih dahulu sehingga rektornya tidak dilanjut, atau gimana ceritanya itu Bu? Mungkin cerita sedikit aja Bu. Oh iya, jadi memang awalnya yang menjadi prioritas itu adalah mencalonkan rektor. Prioritasnya Bapak. Kalau yang di KPK itu sebenarnya tidak ada dalam sebelumnya tidak direncanakan, kemudian juga tidak menjadi prioritas. Tapi ya teman-teman, sahabat-sahabatnya itu banyak yang mendorong gitu pada saat pendaftaran untuk calon pimpinan KPK ini, rekrutmen pimpinan KPK. Jadi memang didorong oleh teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Bahkan yang mendaftarkan itu juga teman-temannya, karena Bapak sendiri kan memang tidak fokus ke situ. Yang mendaftarkan adalah teman-temannya, dan itu pun udah hari terakhir pendaftaran. Itu di mana ini ya?
Mana berkas ini dan itu. Jadi memang awalnya seperti itu, karena memang fokusnya adalah rektor. Cuman kemudian dalam proses berjalan, ternyata yang lebih cepat prosesnya itu adalah yang di KPK ini, rekrutmen di KPK. Ya sudah akhirnya. Dan andaikan ini dulu ternyata entah pengumuman, entah prosesnya kedahuluan rektor dan misalnya beliau terpilih menjadi rektor, mungkin apa rektornya ditinggalkan atau KPK-nya yang dibatalkan mungkin ya? Mungkin ini angan-angan saja ini. Angan-angan ya. Kalau pada saat itu karena memang Bapak fokusnya adalah ke rektor, ya mungkin akan diambil rektornya. Oh, gitu. Mungkin akan berhenti kan proses di KPK kan juga cukup panjang dan tahapannya banyak sekali gitu ya Pak. Ya, jadi saya sempat mengikuti itu juga. Ya, mungkin ya tidak akan melanjutkan yang di KPK karena sama sekali tidak ada bayangan akan sampai di seleksi tahap akhir itu. Gitu ya. Tidak ada bayangan sampai ke sana. Ini kalau kata orang Jawa ini daftarin nggak niat tapi ketompo gini ini. Gitu ya. Ya itu kita kan tidak tahu rencananya Gusti Allah itu seperti apa. Yang diinginkan adalah ternyata malah dikasih amanat yang lebih berat ini ya di KPK. Jadi yang dikasihkan ternyata yang B, ya sudah karena sudah menjadi tanggung jawab ya dilaksanakan dengan sepenuh hati dan kemampuan seluruh kemampuan yang dimiliki itu aja sudah. Ini kita sudah menjelang akhir podcast kita, Bu, di podcast Orang Biasa ini. Saya ingin tanya, Pak Gufron itu nggak pernah keluyuran atau gimana gitu, Bu, ke mall atau gimana? Kan pejabat ya, mungkin pengen beli-beli, masa mau ngeluyur sendiri gitu, gimana, Bu? Kalau saya yang ngajak ya masih mau lah nganter. Biasa saja, kami biasa saja. Jadi Bu, tidak terus takut keluar ke keramaian atau apa itu enggak begitu sih. Tetap aja kalau saya yang minta, karena kan gimana ya namanya keluarga, kami juga masih ingin kan anak saya dan anak-anak pergi dengan bapaknya gitu ya. Jadi ya masih ke mall. Bahkan kalau dengan saya masih sering keluar naik sepeda motor berdua itu saya senang sekali itu kalau pas punya kesempatan. Masih itu. Masih. Dapat tinggi naik motor ini. Masih. Jadi kalau ada waktu pas libur gitu enggak ini ya. Karena kan ya senang aja masih seperti zaman dulu gitu. Seperti zaman dulu. Ya enggak lah dari dulu sampai sekarang juga masih tetap seperti itu. Jadi enggak ada inilah. Insya Allah kalau Bapak tidak merasa perlu harus yang formal tidak mau tinggal berkumpul dengan di keramaian dengan orang tidak, kecuali kalau urusan tugas ya. Kalau urusan pekerjaan ya memang sesuai dengan dengan protokol yang harus dijalankan. Tapi kalau di luar itu untuk urusan pribadi, weekend misalnya Sabtu Minggu kita punya waktu luang, biasa saja kita jalan-jalan, kita ya jalan kaki, ya ke mall. Dulu ya sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi. Kalau sudah pandemi gini ya di rumah saja. Oke Bu, terima kasih ya. Semoga Bapak bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, lancar ya, sukses sampai akhir masa jabatan. Perkara bisa terpilih kembali qadarullah ya, kita nggak tahu juga rencana Allah ya. Dan salam juga sama Pak Nurul Gufron. Tapi apa mau ya Pak Nurul Gufron ini jadi tamu saya kapan-kapan ini. Loh, kalau ngundang beliau ya harus lewat ini ya resmi ya. Oh gitu ya. Oh siap. Ya, podcast Orang Biasa nggak mungkin mengundang beliau lah. Oke, Sobat Poin Berdaya, itu tadi perbincangan saya dengan Ibu Siti Aisyah ya, atau Bu Ais. Beliau adalah istri Bapak Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK RI. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Ibu di podcast ini, Bu, dan terima kasih sudah
mau hadir dan meluangkan waktu di podcast Orang Biasa ini. Semoga Ibu sehat. Sama-sama. Saya juga berterima kasih ya sudah diundang. Sama-sama Bu. Di podcast yang menarik. Amin, amin. Terima kasih doanya. Bareng Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya kalau ada yang tidak berkenan. Siap.